Ya, sekarang kita akan mendengar suara-suara dari masyarakat bahkan juga buruh yang sudah di PHK ini seperti apa keluhan-keluhan mereka, ini dia. Sebulan 2 bulan lah mungkin katanya di rolling dipanggil lagi kerja lagi gitu. Ya saya tunggu-tunggu, ya saya sih tadinya punya pegangan gitu ya, sebulan 2 bulan paling saya masuk lagi gitu. Ternyata setelah 2 bulan 3 bulan sampai saat ini belum saya ada panggilan lagi dengan uang tunggu tadi itu yang 600.000 itu setiap bulannya. Kalau yang 600 kan buat beli token aja, udah kemana sih saya? Belum anak sekolah, buat makan dapur 600 harus cukup sebulan, gimana coba? Selama di rumah, alhamdulillah pabrik itu ngasih kebijakan 600.000 per bulan. Terus selama itu saya jadi diusahakan itu teh untuk bayar kontrakan gitu rumah 500.000 dan sisanya 100 itu Pak. Dicoba untuk dagangan istilahnya itu Pak. Dagangan ternyata nggak cukup modal, selalu habis, tambah sulam, pinjam. Sedia pemirsa, ada yang masih berharap dipekerjakan lagi hanya mendapat 600.000 per bulan. Ya sudah pasti nggak cukup. Ini bagaimana Bu Mira? Seperti itu realitanya? Ya, kalau kita sama-sama dengarkan tadi suara masyarakat, suara rakyat, lebih pahit kenyataannya. Ya, tadi masih ada mending tuh, dirumahkan, dibantu 600.000 dari pabriknya. Tapi kita sama-sama kenyataannya menghadapi mereka dirumahkan, nggak dapat apapun, sampai nggak ada kejelasan, si orang itu ketika masuk lagi sudah nggak ada pabriknya, tutup. Artinya mereka nggak dapat pesangon juga. Nah, lagi-lagi dari awal saya sampaikan, Undang-Undang Dasar 45 negara itu wajib hadir. Sekarang ini malam ini nggak hadir. Bagaimana melihat rakyatnya nih loh, ada rakyat yang sekarang ini tidak mendapatkan pekerjaannya secara layak, tidak mendapatkan yang namanya pangan secara layak, tidak mendapatkan ketentuan yang namanya hukum secara layak. Hukum yang saya sampaikan adalah kan sudah jelas undang-undangnya ketika mereka di PHK atau dirumahkan segala macam, ada haknya mereka harus dibayarkan. Nah, kita menghadapi banyak pekerja buruh Indonesia yang tidak mendapatkan itu. Bukan hanya di sektor tekstil, garment, tapi di sektor-sektor lain. Sekarang ini kami menghadapi tuh deket banget dari TV One sekarang ini Rumah Sakit Haji Jakarta. Coba dikasih gaji cuma 50% dan katanya mau di PHK. Padahal itu punya pemerintah, punya Kementerian Agama Republik Indonesia. Belum lagi pabrik-pabrik atau PT-PT yang lain dan juga termasuk BUMN. Lagi-lagi banyak banget ini data dibuka ya. Banyak banget kalau mau dibuka sih. Dan saya yakin pemerintah saat ini seharusnya memang sudah punya data ya. Tetapi saya nggak tahu kenapa pemerintah saat ini kok abai gitu kalau menurut saya. Pak Danang, boleh ditambahi dong apa sih yang terjadi? PHK sih nggak apa-apa, rumah kan nggak apa-apa, bayar haknya. Ini seperti apa? Ya sebenarnya kan sudah diatur di dalam undang-undang ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelumnya kan mengatur bahwa hak-hak atas karyawan yang di PHK, dirumahkan atau diparuh waktukan itu kan diatur di situ. Nah kalau ada manajemen perusahaan yang tidak melakukan itu, nah ini yang harus kita tuding. Bukan semua pengusaha. Ada banyak pengusaha yang bagus-bagus, yang bersih, yang benar-benar mau membantu. Tidak ada kok pengusaha yang saya temui sendiri ya. Saya bergaul di Kadin, di Apindo, di API. Mereka ini bukan pengusaha jahat gitu. Tapi ada oknum-oknum pengusaha yang mentalnya mau tunggang lari gitu. Ada juga, kami juga menemui hal-hal itu. Dan yang kita lihat sekarang bagaimana cara mengatasi hal ini. Pertama kita harus mencegah dulu, jangan sampai terjadi PHK. Itu yang paling penting. Karena kalau PHK udah terjadi, udah lepas kontrol semua. Pengusaha cuci tangan, pemerintah juga setengah hati membantu, ya kan. Terus rekan-rekan rekan-rekan aktivis di dunia usaha juga menjadi cari panggung nanti itu. Tapi prinsipnya gini, satu adalah cegah. Bagaimana mencegahnya? Nah, kita harus perhatikan dua hal untuk mencegah itu. Pertama memang outlet. Outlet itu pasar. Produk tekstil ini mau dibawa kemana? Kayak ekspor lagi masalah, domestik juga masalah, ternyata dibanjirin produk impor, ya kan? Nah ini yang harus kita kejar supaya baik market ekspor ataupun market domestik kita bisa mendominasi. Indonesia ini selalu di urutan 8, 9, kadang-kadang 10 di market ekspor. Yang tertinggi itu China, India, Eropa, Vietnam. Kita bahkan sekarang sebentar lagi udah PDB-nya udah kalah sama Vietnam, negara yang 5 tahun lalu lebih terbelakang dari Indonesia. Tapi Republik ini dalam masa yang sedang berkembang saat ini, tantangan terbesarnya selain masalah korupsi, itu adalah masalah penciptaan lapangan kerja.
Nah, salah satu industri yang bisa menyerap lapangan kerja yang tumbuh 1,7 juta setiap tahun itu adalah industri padat karya. Nah, kalau pemerintah tutup mata dengan situasi yang terjadi di industri padat karya, maka ya habislah kita nanti akan menjadi negara market. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah pemerintah tolong bantu, Kadin tolong bantu suarakan Bang dari Kadin kita. Tolong bantu suarakan ke pemerintah. Cost structure untuk industri padat karya mesti dirasionalisasi juga. Jangan hanya sekedar upah pekerja, tapi cost structure. Cost structure itu apa sih? Listrik. Listrik tuh mahal banget Bang di industri padat karya, mesin jahit. Ayo subsidinya dari mana? Itu kalau beroperasi jam 10 malam. Mana ada industri kan beroperasi. cukup berarti ya. Cerita soal subsidi Ini contoh listrik. Mas Rizwanda. PLN kemarin laba bersihnya berapa? 14,4 triliun 2022 laba bersih. Padahal PLN juga memiliki public obligation, membantu mengembangkan industri. Mbok dikurangilah profitnya itu 2 triliun disubsidikan ke industri garmen, misalnya gitu. Ini kan kalau industri garmen tumbuh karena ada keterlibatan pemerintah di situ melalui intervensi BUMN, maka biaya-biaya itu kan bisa dikonversi kepada pekerja. Ini upaya-upaya pencegahan yang harus kita lakukan secara makro. Yang ketiga Mbak, satu lagi Mbak Caca, satu lagi. Kita ini tidak kuat membentuk sebuah regulasi yang bisa menahan laju impor. Saya mau kasih contoh, India itu adalah best practice untuk menahan laju impor ke tekstil ke India. Mereka memiliki apa yang disebut dengan Bureau of Indian Standardization. Kalau Anda mau ekspor produk-produk tekstil dan garmen ke India, Anda akan distandarisasi dulu di sana. Yang distandarisasi bukan SNI seperti Indonesia, bajunya, barang-barang di SNI kan, tapi pabriknya. Lah untuk mengundang mereka menstandarifikasi pabrik kita, mereka ogah-ogahan. Iya. Akhirnya kita nggak bisa ekspor ke sana. Kita tidak melakukan upaya best practice-nya India itu terhadap produk-produk dari China, terhadap produk-produk dari Vietnam, dari Bangladesh, dari Eropa. Tidak. Justru kita membuat aturan SNI yang semakin mahal sehingga industri kita susah mengadopsi SNI itu. Terkait juga dengan teman-teman di UKM. Nah, kita mesti berpikir makro agak besar seperti ini supaya pemerintah mau tengoklah dari hiruk pikuk politik ini bergeserlah sedikit kayak Bu. Ya. Bergeserlah sedikit ke industri real ini. Ini Baik. yang mengakibatkan nanti kita benar-benar bisa bertahan di 2024. Oke, Pak Sarman, mungkin sempat dikatakan oleh Pak Danang ya, Kadin yang seharusnya kemudian mendorong pemerintah untuk berpihak kepada kondisi seperti ini. Karena pengusaha sukses itu kan juga karena buruh ini. Ini saatnya kemudian Kadin membela seperti apa? Ya, saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif ya Asosiasi Pertekstilan ini perlu kita respon dan pemerintah juga harus merespon. Dan mungkin nanti bisa kita perlu diskusi Pak ya. Jadi artinya gini, bahwa pemerintah harus hadir segera membenahi bagaimana agar masa depan industri padat karya kita ini memiliki berlangsungan yang pasti dalam hal ini. Karena apa? Pertama, bahwa padat karya inilah yang mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah. Itu catatan kita itu. Karena di sana rata-rata ada tambatan SMP, maksimal SMA. Kadang-kadang SD dalam hal ini. Hanya seluruh padat karya yang menerima itu. Jadi artinya memang pemerintah harus memberikan suatu perhatian bagaimana supaya kos operasionalnya bisa katakanlah menurun, kemudian bagaimana agar juga mungkin kebijakan fiskal yang pajak yang lain juga dikurangi misalnya, sehingga kita harapkan dengan adanya pengurangan operasional ini mereka akan mampu bertahan. Itu pertama. Yang kedua memang saya rasa pemerintah juga sudah harus memproteksi berbagai katakanlah pakaian-pakaian jadi yang memang saat ini banyak juga diimport ya dari China misalnya. Ini juga harus diproteksi untuk menghidupi daripada industri tekstil dan garmen kita dalam hal ini. Kalau nanti ini masih dibiarkan, ya kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Artinya PHK massal itu bisa terjadi menjadi kenyataan kalau ini tidak diantisipasi dalam hal ini. Nah, kemudian adalah bahwa Pak Presiden kita ini kan saat ini sangat concern ya bagaimana supaya potensi dalam negeri kita ini mampu kita berdayakan dengan maksimal. Contohnya dengan apa? Beliau sudah menyampaikan bahwa seluruh belanja pemerintah, pusat dan daerah, BUMN hampir 1.000 triliun itu harus membeli produk-produk dalam negeri. Nah, ini kan momentum.
bagaimana misalnya pakaian TNI, pakaian polisi, Hansip, PNS, semuanya kalau itu bisa dibeli dalam negeri, Selesai itu masalah akan kita. itu akan mampu membuat mereka Iya. bertahan sebelum Baik. krisis ekonomi global ini pulih kembali. Banyak permasalahannya pemirsa. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada narasumber saya. Ini mungkin pertanyaan paling ditunggu. Jadi nanti ke depan untuk buruh-buruh yang dirumahkan ada kemungkinan untuk dipanggil kembali dipekerjakan, atau yang belum dapat pesangon ada kemungkinan dan harapan tidak untuk dibayar pesangonnya atau tidak? Sesaat lagi.